Perkenalkan, nama saya Rafael Mananugraha Tepu dengan NIM 210306118. Jadi di sini saya akan membuat video tugas tentang biosintesis telur. Ya, baiklah, yang pertama sekarang saya akan mereview anatomi ovarium dan oviduct, saluran reproduksi unggas betina, terdiri atas ovarium dan juga saluran oviduct lainnya. Saluran oviduct lainnya itu terdiri dari 6, yaitu yang pertama itu ada infundibulum, magnum, isthmus, uterus, lalu ke kloaka, baru vagina. Dan lalu yang pertama kita akan menjelaskan tentang ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel selanjutnya yaitu infundibulum. Ini infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium sehingga yolk bisa masuk ke dalam oviduct. Lalu kita masuk ke dalam bagian magnum. Magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental dan cair serta sintesis galazah. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam lamanya. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus ini memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang terjadi selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya kita lanjut ke uterus. Ini uterus. Uterus ini memiliki panjang kira-kira 10 sampai 12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur dan atau plumping, kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya kita masuk ke dalam vagina. Nah, di vagina ini terjadi pembentukan kultikula telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur ini disimpan lalu dikeluarkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sintesis yolk. Selanjutnya kita masuk ke dalam sintesis yolk. Sintesis yolk itu diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke thecal layer. Kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Ini estrogen, yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino fosfor, kalsium, dan juga lipid, proteinnya. Lalu proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian hasil pada sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga phytologenin. Ini phytologenin yang mana beta lipoprotein itu akan menembus 2 lapisan thecal layer dan granulosa layer. Selanjutnya phytologenin ini akan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu ada lipopitelin dan juga pospilin, yang mana akan menembus 2 lapisan juga, yaitu thecal layer dan granulosa layer, yang sehingga akan menghasilkan yolk.
sehingga akan menghasilkan yolk. Ini dia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang proses sintesis albumin telur. Albumin telur. Protein pada albumin telur itu terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosima 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil, yaitu avidin sebesar 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglycoprotein 0,5 sampai 1%, dan papan inhibitor 0,1%. Kita masuk ke dalam sintesis albumin. Sintesis albumin itu terjadi pada magnum. Ini contoh gambarnya. Akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen. Ini dia. Estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Dia akan di reseptor estrogen, kompleks estrogen dan reseptor kompleks reseptor dan estrogen tak aktif sehingga menjadi 5S. Kemudian masuk ke dalam nukleus. Setelah masuk ke dalam nukleus itu berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung selama hampir 3 jam lamanya. Kemudian kita masuk ke dalam sintesis kerabang telur. Ini kita masuk ke dalam sintesis kerabang telur. Sintesis kerabang ini terjadi di dalam uterus. Uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis cabang dikarenakan adanya kalsium dan karbonat. Yang berada di dalam plasma darah, blood plasma. Yang karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel. Hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O. CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karboni anhidrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi H2CO3 ditambah H positif, HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan kelenjar. HCO3, asam karbonat akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Ini dia. Dan kemudian melepas hidrogen. Nah, ini dia, melepas hidrogen. Kemudian kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kerabang. Sel kerabang kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3 negatif. Ini dia, menghasilkan kalsium karbonat, yaitu
cangkang yaitu kerambang telur. Terima kasih.